Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru, warga Jemaat Gereja Toraja Gunung Putri yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa di Rehat Pagi ini, edisi 5 Januari tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami boleh terbangun dengan tubuh yang sehat kuat, tak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas hidup kami pagi ini, hari ini, perkenankanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pagi ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tang usatuan kali. Surat Yakobus ditulis untuk orang Kristen Yahudi yang bertujuan untuk mengajar dan membimbing mereka agar meninggalkan pemahaman keliru menuju pengajaran yang benar tentang Kristus. Pengajaran yang benar akan membawa mereka menikmati hidup yang benar. Kata pertama perikop ini adalah kata jadi, yang menandakan bahwa perikop ini merupakan kesimpulan dari perikop sebelumnya. Di sana penulis surat Yakobus mengecam orang-orang yang gemar menghakimi orang lain sebagai suatu sikap merasa diri hebat. Sebagai lanjutan dari perikop sebelumnya, teks ini ingin menekankan bahwa sikap yang menganggap diri hebat atau overconfidence adalah sikap yang salah. Yakobus mengajarkan bahwa manusia itu tak ubahnya seperti uap yang sangat rentan. Ayat yang ke-14. Tidak ada yang dapat diandalkan pada diri manusia, karena apapun itu tidak dapat menjamin kehidupannya kini dan nanti. Artinya, perencanaan manusia tidak cukup hanya bertumpu pada kemampuannya sendiri. Dalam banyak hal, kemampuan diri sebagai anugerah Allah menolong kita menata dan merawat kehidupan. Kendati demikian, perikop ini mengajarkan bahwa karena kita hidup dalam kerapuhan dan tidak ada yang dapat diandalkan pada diri kita. Sebab itu seluruh hal yang kita kerjakan demi terselenggaranya hidup harus didasari oleh pengharapan di dalam Kristus. Jadi, memanfaatkan kemampuan pada diri kita memang perlu. Tetapi lebih perlu menaruh seluruhnya dalam pengharapan kepada Kristus yang dapat menjamin kehidupan kini dan nanti. Tentu saja dengan kemampuan diri, kita telah merancang berbagai hal atau angan-angan yang hendak ditempuh di tahun ini. Namun, rancanglah dan jalanilah semua itu dalam hikmat Allah, agar kita tidak merasa mampu melakukannya sendiri. Mohonlah agar Ia menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengajarkan kami untuk tidak selalu mengandalkan kemampuan diri kami dalam setiap hal dalam hidup kami, tetapi selalu berpegang pada firman-Mu ya Tuhan. Selalu mengandalkan dan berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Dan biarlah apa yang kami lakukan, semuanya dalam hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, pagi ini kami juga mau naikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini di dalam kelemahan tubuh, di dalam proses pemulihan, di dalam proses pengobatan. Tuhan kiranya memberikan semangat, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Dalam pergumulan Tuhan berikan pendampingan, berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan mampukan kami semua untuk tetap berharap bersandar hanya kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami hanya berserah dan menyerahkan kehidupan bangsa negara kami di dalam tangan kuasa-Mu dalam pimpinan dan penyertaan. Biarlah Tuhan berikan suasana yang selalu aman, damai, tentram. Biarlah Engkau jadikan kami ini selalu pembawa damai dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Kartini, Majelis Gereja, Koster, TU, pengurus OIG semua Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam tugas pelayanannya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini. Dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.